Sahabat inspirator, semangat bangkit. Apa sebenarnya maumu hingga semua hal kamu masalahkan? Bro, mungkin kamu sedang khawatir, takut, bingung karena kamu merasa sedang bermasalah, atau kamu sedang kesal, marah, kecewa, atau sakit hati karena kamu sedang mempermasalahkan sesuatu atau seseorang. Perasaanmu saat ini mungkin sedang tidak baik, tidak nyaman, tidak tenang dengan dirimu karena ulahmu sendiri ataupun orang lain. Masalah, ya, mungkin kamu anggap itu masalah. Kamu merasa apa yang kamu rasa saat ini adalah masalah, sehingga kamu bingung, takut, khawatir, kesal, marah, kecewa, atau bahkan sakit hati. Dulu, sewaktu kamu sendiri, kamu ingin punya pasangan. Karena dulu kamu merasa hidup kesepian, tidak punya teman cerita, tidak punya teman tidur, dan kamu pun berpikir, siapa yang mengurusku ketika aku tua nanti? Sekarang kamu sudah punya pasangan, tapi kamu bilanglah dia egois, pemalas, tukang marah, tidak peduli, kurang perhatian, posesif lah, dan sebagainya. Sehingga kamu anggap hidupmu saat ini bermasalah dengan pasanganmu karena kamu merasa tidak nyaman. Dulu, sewaktu kamu masih berdua, belum punya anak, kamu ingin punya anak. Sekarang kamu sudah punya anak, tapi kamu bilang pusing mikirin anak, yang katamulah anakmu nakal, tidak bisa dibilangi, nyusahin lah, pusing mikirin biayanya lah untuk ini dan itu, sehingga kamu anggap itu juga masalah. Dulu saat kamu kesulitan ekonomi, kamu khawatir, kamu cemas, sehingga kamu pun cari pinjaman ke sana kemari untuk memenuhi kebutuhanmu. Sekarang kamu pun bingung, kesal, karena kamu tidak mampu membayar hutangmu, dan si peminjam pun mulai memanggil dan menagih. Kamu pun merasa tidak suka, marah, dan ini kamu anggap juga masalah. Dulu, saat orang datang kepadamu, mungkin dia temanmu, saudaramu, ingin meminjam uangmu. Karena kamu kasihan, kamu pun meminjamkannya. Sekarang, dia pun tidak mampu mengembalikannya karena dia tidak punya uang. Lalu, kamu pun kesal, marah. Kamu anggap ini masalah dan mempermasalahkannya. Dulu, saat kamu tidak punya pekerjaan, kamu pun ingin bekerja, mencari ke sana kemari. Sekarang kamu sudah bekerja, tapi kamu bilanglah gajinya kecil, tidak sesuai, tempat kerjanya nggak nyaman, bosnya galak, capek, dan sebagainya. Ini juga kamu anggap masalah. Dulu, saat kamu buka usaha, kamu butuh karyawan. Sekarang, usahamu maju, sukses, dan punya banyak karyawan. Tapi kamu bilang juga, karyawanmu kerjanya kurang baik, tidak memenuhi target, malas, dan sebagainya. Ini pun kamu anggap masalah dan mempermasalahkannya. Dulu kamu ingin berbisnis dan investasi supaya uangmu bertumbuh. Sekarang kamu sudah punya bisnis dan investasi, tapi bisnis dan investasimu merugi. Kamu bilanglah ini gara-gara dia. Kamu salahkan ini dan itu. Kamu salahkan orang lain, dan kamu anggap ini masalah dan mempermasalahkannya. Dulu kamu ingin kuliah karena biar bisa dapat pekerjaan yang lebih baik.
Sekarang kamu sudah tamat, tapi masih menganggur. Lalu kamu bilang, "Cumalah kuliah, karena belum bekerja." Kamu pun anggap ini masalah. Jadi, apa sih sebenarnya maumu? Semua hal kamu masalahkan. Padahal, di saat kamu memilih dan memutuskan sesuatu tanpa beban, kamu yakin dengan keputusanmu, kamu tidak anggap itu sebuah masalah ketika kamu putuskan itu. Tapi sekarang, kenapa kamu jadikan masalah di saat semuanya tidak sesuai ekspektasimu? Bro, memang berat di saat kita punya keinginan, tetapi kenyataannya tidak sesuai harapan kita. Di saat kita punya kebutuhan, tetapi kita tidak sanggup memenuhinya. Ini semua serasa menjadi masalah, padahal itu bukan masalah. Tapi karena hidup hanya sebatas berpikir, mendapatkan keinginan dan kebutuhanmu saja, sehingga akan kamu anggap itu masalah dan mempermasalahkannya ketika itu tidak kamu dapatkan. Cerdaslah dalam berpikir, bijaklah dalam bersikap, karena sejatinya Tuhan lebih tahu apa yang pantas untuk dirimu. Jika kamu tidak berserah diri kepada Tuhan, Sang Maha Tahu, Sang Maha Kasih, dan Sang Maha Sayang, Sang Maha Pengampun, dan juga Maha Pemaaf, maka hidupmu akan selalu penuh dengan masalah dan mempermasalahkan yang kamu ciptakan sendiri. Sehingga kamu tidak mampu memberikan rasa kasih sayangmu dan maafmu kepada orang lain yang kamu anggap tidak memenuhi, tidak menepati, dan tidak memberikan sesuatu yang sesuai keinginanmu. Padahal mereka dan kamu adalah sama-sama makhluk Tuhan yang Tuhan ciptakan dengan rasa kasih dan sayang, agar kita bisa saling berkasih sayang, supaya hidup yang seharusnya damai, tentram, dan bahagia. Hiduplah dengan adanya, hiduplah dengan ikhlas, hiduplah dengan tulus, hiduplah dengan rasa tanggung jawab, karena sejatinya hidup itu adalah milik Sang Maha Menghidupkan, Tuhan Sang Maha Kuasa, Sang Maha Besar. Terimalah dengan keleluasaan hatimu apapun yang terjadi dalam hidupmu. Itu semua atas seizin Tuhan. Jadi, berdamailah dengan dirimu, berbahagialah kamu, karena seyogianya kamu yang tahu bagaimana membahagiakan dirimu sendiri. Jangan buang waktumu hanya untuk memikirkan kebingunganmu, ketakutanmu, kecemasanmu, kemarahanmu, kekecewaanmu. Sadarilah bahwa kamu adalah makhluk yang istimewa yang Tuhan telah ciptakan agar kamu memahami bahwa hidup ini kamu punya tanggung jawab yang lebih, yaitu untuk memanifestasikan keinginan Tuhan dalam menerapkan nilai-nilai memaafkan, kasih sayang kepada makhluk Tuhan yang ada di dunia ini. Sehingga tentunya jika kamu menyadari ini semua, hidupmu tidak akan menyoal, mempermasalahkan apapun, karena kamu pasti akan berdamai dengan dirimu dan berbahagia dengan dirimu. Terima kasih.